Selamat datang di video terbaru saya. Video ini merupakan bagian dari video series yang berdiskusi soal berbagai topik seputar teknologi blockchain dan aset kripto. Video ini diproduksi bekerjasama dengan Akademi Kripto. Nah, seperti biasa sebelum kita masuk ke materi, kita akan baca dulu halaman disclaimer. Berbagai informasi yang disampaikan dalam video ini bukan merupakan ajakan untuk menjual atau membeli instrumen apapun, melainkan untuk tujuan edukasi semata. Termasuk ketika ada penyebutan nama produk, nama merek, nama aset, itu bukan berarti endorsement terhadap produk atau aset tersebut. Nah, materi apa yang akan kita diskusikan kali ini? Kita akan berdiskusi soal blockchain bridges atau jembatan blockchain. Nah, jadi konsep dari sebuah blockchain adalah blockchain itu bisa beroperasi, tetapi wilayah operasinya hanya terbatas pada dirinya sendiri atau informasi yang ada di dalam blockchain itu. Misalnya ketika kita lihat soal Ethereum misalnya. Kemudian di dalam Ethereum ada smart contract. Nah, smart contract itu memang bisa mengeksekusi, bisa membaca data-data yang ada di dalam internal blockchain tersebut atau di dalam smart contract lain. Dia bisa membaca, dia bisa mengeksekusi smart contract lainnya. Akan tetapi ketika kita bicara soal data yang tersimpan di dalam blockchain lain, nah itu urusan yang berbeda. Jadi ketika sebuah smart contract mau membaca blockchain lain itu tidak bisa. Kenapa? Karena memang ekosistemnya berbeda. Sama seperti misalnya ikan itu tidak bisa terbang atau burung tidak bisa berenang gitu ya. Ya memang ada yang burung bisa berenang, tetapi dalam pembahasan ini seperti itu ini. Gitu. Jadi mereka ada di ekosistem atau wilayah atau dunia yang berbeda. Jadi dibutuhkan adanya jembatan gitu ya. Atau misalnya kita andaikan blockchain sebagai satu pulau gitu ya. Kemudian kita lihat berbagai blockchain berarti banyak pulau. Ketika ada informasi yang mau diseberang atau mau menghubungkan antara satu pulau dengan pulau lainnya, itu harus ada jembatan gitu ya. Dia menghubungkan blockchain yang sama sekali berbeda, gitu ya, dihubungkan supaya mereka bisa bertukar informasi atau berkomunikasi satu sama lain. Nah, jadi apa yang sebenarnya dikomunikasikan? Ada aset ataupun data. Nah, data ini berupa misalnya perintah gitu ya, atau berupa informasi yang harus disimpan di blockchain lainnya, atau permintaan informasi kepada blockchain lainnya. Nah, jadi dengan tingkat kompleksitas yang ada saat ini, di ekosistem yang tersebar di berbagai pulau blockchain, itu tingkat kepentingan dari blockchain bridges atau jembatan blockchain itu makin tinggi gitu ya. Ada DeFi, ada NFT, kemudian ada cross-chain apps yang lain. Nah, dengan adanya bridges atau jembatan, itu meningkatkan utilitas dari satu blockchain, juga meningkatkan likuiditas dari blockchain tersebut. Karena likuiditas sekarang bisa menyeberang dari satu blockchain ke blockchain lainnya. Apa itu blockchain bridge? Jadi sebenarnya dia tool gitu ya, atau perangkat aplikasi gitu ya, yang menghubungkan blockchain yang sebenarnya berbeda gitu ya, yang istilahnya tadi diistilahkan berada di dua pulau yang berbeda, ekosistem yang berbeda, tidak saling terhubung satu sama lain. Nah, umumnya sebenarnya dia bisa mentransfer token dari satu blockchain ke blockchain yang lainnya. Misalnya mau mengirim native asset ETH atau ETH dari Ethereum misalnya ke blockchain lain, misalnya ini ya, BNB atau blockchain Binance Smart Chain atau BSC. Nah, jadi ada bridges itu ada dua jenis. Yang pertama centralized, yang kedua decentralized. Nah, sebenarnya cara mentransfer asetnya seperti apa sih? Karena kan tadi kalau kita pikir, kembali lagi sebenarnya satu blockchain itu kan punya ekosistem berbeda. Satu smart contract itu kan punya token. Jadi token itu hidup di smart contract. Padahal dua blockchain itu misalnya bahasa pemrogramannya kan berbeda. Misalnya Ethereum dan Solana. Kalau Ethereum dan BNB mungkin masih sama gitu ya. Tapi kalau Ethereum dan Solana gimana? Bahasa pemrogramannya berbeda.
Yang satu menggunakan Solidity, yang satu menggunakan Rust misalnya. Gitu kan? Nah, jadi sebenarnya proses perpindahan atau transfer dari aset itu tidak memindahkan token yang dari sini ke sana sebenarnya. Karena sebenarnya tidak benar-benar dikirim, gitu ya. Jadi ketika ada perintah untuk pindahkan satu aset dari Ethereum ke Solana, itu yang token yang ada di Ethereum itu dikunci, gitu ya. Kemudian di Solananya itu akan diminting. Misalnya kalau di sini dia minta kirim 100 token dari Ethereum ke Solana. Jadi 100 tokennya tadi dikunci di Ethereum, kemudian di Solananya dimint token baru sebesar 100 gitu ya. Jadi sebenarnya adalah sebenarnya tidak mint, burning mungkin ya, lebih cocoknya burning. Jadi total nilai atau jumlah token yang beredar di berbagai blockchain itu tetap ya, jumlahnya sama gitu ya. Sebenarnya bisa burning, bisa minting gitu ya. Kalau burning itu dengan minting, kalau lock dengan release. Nah, itu ada dua apa namanya? Pasang metode, tapi kita mungkin tidak bahas di sini gitu ya. Nah, begitu juga kalau kita mau kembalikan token tadi, 100 token tadi kita kembalikan ke Ethereum gitu ya. Jadi yang tadi di Solana itu bisa di lock atau di burn, kemudian yang di Ethereum itu di release atau di minting lagi gitu ya. Jadi prosesnya ada dua, ada burning dan minting atau prosesnya lock dan release. Contohnya seperti bertukar chip kasino. Kalau kasino kasinonya berbeda kan chipnya juga berbeda gitu ya. Jadi ketika mau memindahkan aset dari satu kasino ke kasino lain ya harus dicairkan dulu kemudian dibelikan kasino yang lain atau chip yang lain. Nah, ini dua tipe bridge yang berbeda. Yang pertama trusted, dia dioperasikan oleh central entity atau entitas sentral. Jadi dia fokusnya ya hanya si central entity ini. Apakah nanti central entity-nya tetap jujur atau kadang-kadang berbuat curang? Nah, itu jadi pertanyaan gitu ya. Jadi pengguna harus percaya pada operator tersebut. Nah, yang tipe kedua sebenarnya lebih aman karena dia trustless. Menggunakan kombinasi antara smart contract dan validator gitu ya. Kalau smart contract itu dipakai untuk menyimpan data-data terkait transaksi yang misalnya mau memindahkan aset tadi, nah itu ada di smart contract. Kemudian asetnya juga disimpan di smart contract, bukan di operator. Kemudian eksekusinya akan dilakukan oleh validator. Nah, validatornya biasanya tidak hanya satu, tapi jamak. Bagaimana mereka bersama-sama saling mengawasi. Nah, nanti mereka akan memvalidasi transaksi kemudian dieksekusi di chain yang tujuan gitu ya. Nah, kalau trustless dia lebih decentralized dan juga lebih transparan karena datanya bisa dilihat di smart contract, kemudian hasilnya juga bisa dilihat, kemudian jumlah validatornya tidak hanya satu. Nah, biasanya model trustless ini kompleks dia, tapi orang lebih prefer menggunakan trustless ketimbang trusted karena model kepercayaannya juga lebih baik trustless timbang trusted. Nah, beberapa contoh blockchain bridges yang populer, contohnya adalah Rapidcoin atau WBTC. Nah, itu BTC ke Ethereum. Kalau ini dia menggunakan model trusted ya. Gitu ya. Jadi WBTC atau Bitcoin itu tidak benar-benar dikirim ke Ethereum, tapi ada satu pihak yang memang merilis satu token namanya WBTC di dalam Ethereum. Nanti ketika orang mau menukar, itu bisa ditukarkan melalui si pihak sentral tadi. Kemudian ada Polygon Bridge. Itu bridge antara ETH, Ethereum dengan Polygon. Kemudian ada Avalanche dengan Ethereum dengan Avalanche itu ya. Kemudian ada Wormhole, itu multi-chain. Ada Solana, ada Ethereum, lain-lain. Nah, biasanya kalau bridges tadi, tipe tokennya itu banyak gitu ya. Dari yang terkenal mungkin sampai yang abal-abal juga bisa disupport. Nah, kita juga harus tahu, meskipun tadi bridges itu kan punya tingkat kepentingan yang makin membesar, tetapi ada resiko-resiko yang terkait dengan bridges. Pertama, si bridge tadi menjadi target bagi para hacker. Kenapa? Karena biasanya ada jumlah aset yang besar yang disimpan, yang di lock tadi ya. Kemudian ada kompleksitas
gitu ya. Jadi kalau bridges itu biasanya sangat-sangat kompleks. Salah sedikit di satu bagian itu biasanya juga jadi permasalahan. Apakah nanti asetnya terkunci selamanya atau bahkan asetnya bisa dicuri orang. Biasanya dengan ada bug di smart contract. Jadi smart contractnya kompleks bridges itu. Kemudian human error, misalnya salah menyebutkan alamat tujuan gitu ya, atau mismanagement. Biasanya kalau di bridges biasanya ada admin gitu ya, admin untuk smart contract. Nah, biasanya kalau misalnya variabelnya salah gitu ya, itu juga jadi problem. Ada common attack method atau metode tipe serangan yang umum terjadi dalam blockchain bridges. Tentu saja yang pertama smart contract exploit gitu ya. Ada bug, kemudian contohnya bisa minting tanpa locking gitu. Nanti jadi masalah tuh ya, critical issue di sini. Kemudian private key theft, pencurian kunci privat. Jadi kalau misalnya adminnya punya hak akses kepada aset tertentu yang disimpan di dalam smart contract, nah itu bisa bermasalah. Kemudian ada replay attack. Kalau misalnya ada message yang bisa dieksekusi ulang atau eksekusi berkali-kali, misalnya proses minting dilakukan berkali-kali, nah itu jadi replay attack. Kemudian ada fake deposit proof. Jadi seolah-olah si hacker tadi melakukan deposit padahal dananya tidak dideposit. Dia mendapatkan deposit proof, kemudian deposit proof tadi dipakai untuk mengklaim aset di blockchain tujuan. Gitu ya, modelnya. Nah, ada beberapa hacking yang sudah terjadi terkait dengan bridge ini. Ada namanya Ronin, gitu ya. Nah, Ronin ini kehilangan 625 juta US dollar karena validator key-nya dicuri gitu ya. Kemudian ada wormhole 320 juta US dollar dari smart contract exploit. Kemudian ada nomad bridge 190 juta. Totalnya sekarang sudah sampai lebih dari 2,5 miliar dolar. Jadi sangat tinggi kerugiannya. Kenapa hacking itu umum terjadi di dalam bridges? Karena bridge itu kompleks dan sedang berkembang gitu ya. Kemudian kalau ada multiple chain, itu kodenya makin banyak, bugnya juga makin banyak. Kemudian tidak ada standarisasi ini seharusnya seperti apa gitu ya dalam proses desain dari sebuah bridge. Kemudian sulit dites untuk skenario tertentu atau setiap skenario itu kan modelnya banyak, jadi sulit dites satu-satu. Kemudian hacker itu sangat termotivasi karena kan nilai asetnya sangat besar itu ya, jadi mereka termotivasi untuk melakukan hacking. Security practices dalam bridges apa? Multi-signature wallet untuk admin, harus multi-signature. Kemudian kalau membuat smart contract ada formal verification, ini proses untuk menghilangkan bug atau mengurangi bug. Regular audit, proses auditing terjadi dengan bantuan third party expert gitu ya. Kemudian bug bounty gitu ya. Kemudian membatasi jumlah dana di dalam smart contract. Emang agak sulit nih bagaimana cara membatasi aset dalam smart contract itu. Peran dari validator dan oracle apa? Validator mengkonfirmasi event. Jadi ketika ada satu transaksi yang di-trigger gitu ya. Transaksi yang terjadi misalnya deposit di chain sumber gitu ya, chain asal itu ada event namanya. Jadi event akan di-trigger kemudian dibaca oleh validator. Kemudian si oracle akan membaca gitu ya. Baca apakah data itu benar di smart contract. Kemudian kalau validator compromise pasti gagal gitu ya. Kemudian decentralized validator itu mengurangi resiko gitu ya. Tetapi dia akan jadi lambat karena validator ini akan harus berkomunikasi dengan validator lain. Jadi tidak bisa mengeksekusi sendiri. Harus ada satu model komunikasi gitu ya. Misalnya ada 10 validator. Jadi masing-masing harus setuju bahwa ini adalah data yang benar gitu ya. Nah, beberapa bridge mengkombinasikan antara validator dan oracle. Masa depan dari cross-chain gimana? Interoperability standar. Jadi ada beberapa interoperability standar tetapi memang tidak semua blockchain punya gitu ya. Kemudian bisa menggunakan ZK proof tetapi kan dengan kompleksitas bridges ini kalau ditambahkan ZK proof pasti akan jadi sangat-sangat kompleks. Kemudian kita juga sering mendengar, nah belakangan ini ada namanya Layer Zero dan CCIP punyanya si Chainlink.
Kemudian ada modular dan upgradable bridges. Bagaimana bridge ini di upgrade gitu ya, misalnya tambahan fitur-fitur yang lain. Kemudian memastikan bahwa ada security gitu ya. Security-nya harus bagus, kemudian adopsi mungkin akan bisa bertambah atau berkembang. Summary, kita akan simpulkan pokok pembicaraan yang sudah kita lalui tadi. Bridges menghubungkan ekosistem, tetapi tadi ada resiko-resiko yang sudah dibahas. Kemudian ada hacking, apakah itu hacking terkait dengan exploit smart contract atau pencurian kunci privat. Kemudian ada satu dorongan untuk membuat desain standarisasi, tetapi ya memang terjadi keterbatasan di situ ya. Kemudian bagaimana model decentralized bridge itu orang lebih prefer ketimbang yang trusted. Kemudian kalau misalnya mau menggunakan bridge itu harus pakai yang well established, yang punya tingkat kepopuleran tinggi. Kenapa? Karena biasanya jumlah transaksi yang terjadi itu sudah cukup banyak. Kemudian cross-chain itu powerful, memindahkan aset atau liquidity dari satu blockchain ke blockchain lain, tetapi tidak risk free. Kadang-kadang kalau nyangkut di situ ya bermasalah. Oke, sampai di sini topik bahasan kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.